Nih kita punya kartu nomor 1, kita tap. Nah, halo guys, nama saya Dennis Alexander dari Universitas Kristen Duta Wacana Prodi Informatika. Pada video kali ini saya akan membuat mini project IoT menggunakan kartu RFID dan RFID reader. Nantinya kartu RFID tersebut dapat diisi saldo dan juga informasi mengenai kartu itu milik siapa. Kemudian jika kartunya digunakan, maka kartunya bisa menyalakan lampu dan saldo pada kartu tersebut akan berkurang sebanyak Rp1.000. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini bersama-sama. Berikut adalah gambaran umum dari mini project yang akan kita buat. Di sini akan terjadi 2 kali proses, yaitu isi saldo dan pakai saldo. Nah, di sini ada kartu RFID dan RFID reader. Kartu RFID yang di sini masih kosong, sama sekali tidak ada isinya, tidak ada informasi apa-apa. Nah, jika kita tempel, kita dapat mengisikan ID, misalnya time zone. Atau jika mau diisi yang lain juga bisa, seperti kartu untuk jalan tol atau kartu flash. Kemudian, nah di sini saldonya juga bisa kita isi sebanyak 50.000 di sini. Nah, jadi kartu yang tadinya kosong, sama sekali tidak ada informasi, sekarang sudah memiliki informasi mengenai ID dan saldo sebanyak 50.000. Nah, sekarang kita akan menggunakan kartu yang sudah diisi informasi tersebut. Kartu yang sudah diisi informasi tersebut akan kita tap pada sebuah RFID reader. Nah, kalau pada kasus ini, maka kartu tersebut akan bisa digunakan untuk menyalakan lampu selama 5 detik. Pada praktiknya di dunia luar, kartu ini bisa ditempel, maka dia akan membuka pintu tol, atau kartu ini ditempel untuk melakukan pembayaran. Nah, kemudian saldo itu akan berkurang sebanyak Rp1.000. Jadi data yang ada di kartu kita, ID-nya tetap, tapi saldonya Rp49.000. Nah, jika saldonya sudah habis, maka saldonya akan 0 dan tidak bisa ditempel untuk digunakan menyalakan lampu lagi, dan harus untuk mengisi saldo tersebut. Ini adalah bentuk rangkaiannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan codingan Arduino pada mini project kali ini. Namun sebelumnya kita harus include library dulu. Nah, library yang digunakan. Nah, di sini kita tinggal ketik FLC saja. Nah, nanti kita pilih yang ini, MFRC 522 by GitHub Community. Tinggal kita install. Berhubung ini sudah keinstall, jadi sudah ada tulisannya install. Kemudian pada bagian examples MFRC 522. Nah, sebenarnya mini project kita itu basicnya ada di codingan yang ini, RFID read personal dan RFID write personal. Nah, ini untuk yang pertama, isi saldo. Ini basicnya dari RFID write personal. Ini RST pin dan SS pin, biasa kita tinggal tulis yang mana yang menempel. Kemudian bawahnya ini kartu ID nya, ini nggak begitu kita pakai. Nah, ada buffer. Nah, ini pertama kita minta untuk type card ID. Kalau tadi contohnya time zone, berarti di sini nanti type card ID it bytes until ada tanda pagar, jadi kita tulis time zone pagar lalu di enter. Nah, setelah di enter itu, maka time zone tadi akan masuk ke buffer. Buffer tersebut nantinya akan di write pada blok nomor 1 di sini. Nah, buffer yang sisanya akan di write di blok nomor 2. Itu di sini. Jadi
ID yang dimasukkan ini time zone, dia akan masuk ke dua blok, blok 1 dan blok nomor 2. Dia akan langsung masuk ke kartu RFID-nya. Nah, kemudian selanjutnya ada enter balance you want. Ini mirip seperti yang tadi, enter ID, get bytes until, ada tanda pagar, jadi misalnya 50.000 pagar, enter. Nah, dia juga akan masuk ke buffer. Buffer yang tadi dihilangin dulu, ketimpa sama buffer yang baru. Nah, buffer yang saldo ini masuknya ke blok nomor 4 begini, kemudian masuk ke blok nomor 5 begini. Jadi untuk saldo, isi saldo itu dia akan masuk ke blok 4 dan 5. Jadi total blok yang digunakan pada write kali ini ada 4 blok, yaitu blok nomor 1, nomor 2 untuk ID, kemudian blok nomor 4 dan blok nomor 5 untuk saldo. Sekarang saya akan menjelaskan bagian codingan yang pakai saldo. Nah, di sini ada rest pin, SS pin-nya sama seperti tadi. Kemudian di sini ada pin mode 15. Nah, ini nantinya untuk menyalakan LED. Kemudian yang ini. Nah, di sini ada buffer 1. Bloknya blok 4. Nah, ini digunakan untuk get balance. Tadi kita menyimpan saldo atau balance-nya itu pada blok 4 dan 5. Jadi ini dia mulai baca dari blok 4 dan akan disimpan di buffer 1. Nah, seperti ini. Disediakan string balance dulu. Nanti buffer tersebut akan dimasukkan ke balance, buffer yang dari blok 4, yaitu berupa saldo. Jadi balance tersebut nanti isinya akan berupa 50.000. Kemudian di buffer 2 mulainya dari blok 1. Nah, kita tahu tadi blok 1 itu disimpan untuk menyimpan ID dari kartu. Kalau tadi contohnya time zone. Nah, dia akan mulai baca dari blok 1 dan 2. Nah, dia bacanya di sini. Buffer 2-nya buffer 2 itu dari blok 1 dimasukkan ke ID. Berarti nanti ID-nya akan berisi time zone. Nah, dia akan di print di sini. Jenis kartu, ID-nya tadi time zone dan duit Anda. Duit Anda akan di print balance. Nah, ini untuk pengecekan. Jika ditempelkan dan kartunya itu ID-nya time zone dan balance-nya lebih dari sama dengan 1000, nah, maka dia akan menjalankan perintah ini. Dia akan menyalakan lampu LED. Kemudian dia akan langsung menjalankan bawahnya. Saldonya langsung dikurangi Rp1.000. Nah, 1000 itu akan masuk ke balance INT. Kemudian dari balance INT kita buat variabel baru buffer 3. Balance INT itu akan dimasukkan ke buffer 3. Nah, nantinya buffer 3 yang berupa jumlah saldo yang sudah dikurangi dengan 1000, misalnya 50.000 dikurangi 1000, 49.000. Nah, 49.000 itu langsung masuk ke blok 4 yang mana informasi saldo. Jadi informasi saldo yang 50.000 akan ditimpa menjadi 49.000. Nah, ini 49.000-nya. Dia akan menimpa 50.000. Dia akan menimpa blok 4 dan blok 5. Nah, setelah itu dia akan menuliskan duit Anda sekarang, berarti 49.000 yang sudah terupdate. Di sini saya akan mendemokan bagaimana caranya isi saldo di kartu RFID 1, kartu RFID 2, dan dongle. Nah, caranya langsung saja kartunya ditampilkan ke reader RFID. Lalu kita buka serial monitor di sini. Nah, ini
type card ID ending with tanda pagar. Misalnya ini kita isi time zone. Enter balance you want. Misalnya kita isi 50.000. Nah, berarti kartu ini kartu milik time zone hanya bisa dipakai untuk time zone dan saldonya sudah ada 50.000. Nah, data tadi data ID time zone itu disimpan di buffer. Kemudian buffer tadi akan di-write pada blok 1 dan 2. Nah, ini buffernya masuk ke blok 1, yang ini juga buffernya masuk ke blok 2. Jadi data ID tadi time zone masuk ke blok 1 dan 2. Setelah itu yang balance, nah balance ini juga masuk ke buffer yang tadi berarti dihilangkan. Nanti buffer yang saldo tadi 50.000 itu masuk ke blok 4. Ada di sini dan juga masuk ke blok 5. Ada di sini. Berarti satu kartu RFID ini dia menggunakan blok nomor 1, blok nomor 2, blok nomor 4, dan blok nomor 5 untuk menyimpan ini kartu milik siapa, milik time zone, dan saldonya berapa, 50.000. Langsung saja kita write yang nomor 2. Time zone juga. Saldonya tapi 3.000. Ini kartu milik time zone sudah ada saldo 3.000. Setelah itu yang dongle. Nah, ini misalnya kartunya bukan kartu time zone tapi kartu jalan tol. Saldonya 100.000. Nah, berarti kita sudah punya 3 kartu. Dan ini semuanya yang nomor 1, nomor 2 milik time zone, dan yang satu ini milik jalan tol. Nah, sekarang saya akan mendemokan bagaimana cara menggunakan kartu RFID-nya. Nih, kita punya kartu nomor 1, tinggal kita tap saja. Kita tap. Nah, setelah di tap kartu nomor 1 ini, nah, ketahuan saldo kita itu ada 48.000. Dan setelah di tap saldonya akan berkurang menjadi 27.000. Nah, jika ID-nya time zone dan balance-nya lebih dari sama dengan 1.000, maka uangnya tadi akan dikurangi 1.000, jadinya dari 48.000 jadi 47.000. Nah, 47.000 itu dimasukkan di buffer. Setelah itu buffer akan nge-write ke blok nomor 4 dan blok nomor 5. Blok nomor 4 dan nomor 5 itu adalah blok yang kita pakai untuk informasi saldo tadi. Jadi saldonya akan terupdate berkurang sejumlah 1.000. Nah, kita pakai lagi. Saldo kita 47.000, setelah dipakai berkurang jadi 46.000. Nah, ini kartu nomor 2. Ini ada saldonya tapi sedikit. Jika kita pakai, nah, saldo kita sekarang itu 1.000, dan setelah dipakai saldo kita jadi 0. Nah, jika saldonya 0, kita tap, lampunya tidak nyala, dan di sini muncul tulisan uang Anda 0, pastikan gunakan kartu yang benar atau saldo Anda mencukupi. Nah, kita coba lagi pakai kartu 1, lampunya nyala. Nah, ini kemudian ada dongle. Dongle ini bukan miliknya yang time zone, yang ID kita masukkan tadi, melainkan milik kartu jalan tol. Nah, kita coba tap saja. Kartunya terdeteksi kartu jalan tol, uang Anda 100.000. Tapi kartunya tidak bisa dipakai karena kartu ini milik jalan tol, bukan milik time zone. Sedangkan yang ini bisa dipakai.
Demikian mini project IoT dari saya mengenai cara mengisi saldo dan menggunakan kartu RFID. Sekian dan terima kasih.